sehingga tidak ada kosong di sana, tidak ada kosong. Karena ketika ada jeda kosong, ada jeda diam, ya, di situ nanti bisikan-bisikan ghansab itu akan masuk, membuat kita menarik ingatan kita, menarik kesadaran kita, ya, sehingga kita tidak ingat dengan apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Kemudian, ya, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi lafaz takbir yang kita lafazkan dalam sholat itu mengandung dua konsekuensi besar, sama seperti lafaz-lafaz yang sudah kita bahas dari pembahasan alhamdulillah, ya. Kemudian Rabbul Alamin, ya, semua termasuk juga, ya, lafaz takbir itu ada sebuah konsekuensi, ya. Jadi ketika kita melafazkan Allahu Akbar, ya, ketika tanpa adanya, ya, pemahaman di dalam lafaz ini sulit kita itu akan bisa meresapkan, ya. Jadi lafaz takbir, ya, itu akan sulit kita meresapkan kemahaagungan Allah dan kemahabesarannya. Jadi walaupun bibir kita itu mengucapkan Allahu Akbar berulang kali dari takbiratul ihram, kemudian ketika intiqal, perpindahan gerakan kita dalam sholat, ya, itu hambar, tidak ada makna, ya. Lafaz takbir yang kita ucapkan dalam lisan, tetapi dalam hati kita tidak kita resapkan kemahaagungan, kemahabesaran Allah, maka hambar takbir itu, ya, tidak ada makna. Ketika tidak ada, ya, ketika kita itu lisan mengucapkan takbir, tetapi hati tidak bisa meresapkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Nah itu. Jadi takbir yang benar itu adalah takbir yang diucapkan dengan lisan dan hatinya itu betul-betul bisa meresapkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Ini yang perlu dipahami. Jadi lisan yang mengucapkan takbir tapi hatinya tidak bisa meresap, dalam hatinya tidak bisa meresapkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah, maka itu hanya hanya takbir di lisan saja. Jadi ketika kita mengangkat ketika itu kita lafadzkan, dan, ya, kita tidak meresapkan di dalam hati kita kemahabesaran dan kemahaagungan Allah, maka, ya, ucapan itu hanya ucapan lisan tanpa makna. Jadi konsekuensi dari takbir, ya, muqtadaul takbir, ya, konsekuensi dari takbir itu sama, ada dua. Yang pertama secara i'tiqadi. Jadi konsekuensi ketika kita sudah melafadzkan takbir, konsekuensinya takbir yang itu kita lafadzkan dengan benar itu akan menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Itu akan menghadirkan penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah. Itu secara i'tiqad, ya, secara keyakinan. Maka takbir yang dia tidak menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah, ya, itu takbir yang kosong. Takbir orang yang ghaflah namanya, orang yang lalai. Hati-hati, kita ini sholat, bisa jadi takbir kita pun takbir yang lalai. Kita termasuk nanti, ya, dalam apa yang disinggung dalam Quran, fawailul lil musallin. Dalam sholat kita mengucapkan takbir, tapi takbir kita adalah takbir yang lalai, takbir yang tidak menghadirkan ijlalun wa ta'zimun
Allah, ya, penghormatan dan pengagungan kepada Allah, maka itu takbir ghaflah namanya, takbir yang lalai. Ya, takbir yang dilakukan oleh orang-orang yang ghafil, ya, orang-orang yang lupa. Nah, hati-hati. Coba kita selama ini sholat, takbir kita takbir yang ghafil, ya, orangnya takbirnya orang yang lupa, atau takbirnya orang-orang yang ingat. Ya, kalau takbir yang kita lafadzkan tapi tidak bisa meresapkan ke dalam hati itu kemahagunan, kemahabesaran Allah, maka itu takbir yang kosong, takbir lalai itu namanya. Ya Allah, ya, hati-hati kita. Jangan sampai takbir kita selama ini itu takbir yang kosong, ya, takbir ghaflah, takbir kelalaian, takbir yang tidak ada perenungan di dalamnya. Jadi secara i'tiqad, secara keyakinan, konsekuensi ketika kita melafadzkan takbir, ya, adalah konsekuensi dari takbir itu adalah menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Betul-betul takbir itu, ya, akan menghadirkan pada diri kita penghormatan yang tinggi kepada Allah dan pengagungan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesadaran hati kita ketika Allahu Akbar itu menghormati Allah dengan penghormatan yang tinggi, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tinggi. Itu yang harus dimunculkan. Ya. Itu yang harus dimunculkan. Maka ini yang perlu difahami, jangan sampai, ya, takbir kita itu menjadi takbir yang ghaflah, takbir yang lalai. Kita melafadzkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi takbir itu takbir hampa, takbir kosong, takbir kelalaian. Karena walaupun lisan itu mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati tidak pernah meresapkan kemahagunan, ya, dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Itulah takbir yang lalai, ya. Itulah takbir yang kosong. Lisan saja kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak ada pengagungan kepada Allah, ya, tidak ada, ya, tidak meresap dalam hati kita kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu dipahami, ya. Kemudian, ya, lalu bagaimana untuk bisa, ya, meresapkan kemahagunan, kemahabesaran Allah Azza wa Jalla ketika lisan kita itu mengucapkan takbir, ya, supaya bisa meresap kemahagunan Allah, kemahabesaran Allah, sehingga akan hadir ijlalun wa ta'zimun ilallah ketika kita mengucapkan takbir itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jalannya? Ya, at-tariqu, ya, wal manhaju, jalannya atau metodenya adalah dengan melakukan dua hal. Jadi untuk bisa meresapkan kemahagungan dan kemahabesaran Allah ketika kita melafadzkan takbir, ya, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak tafakkur. Yang pertama, yang kedua memperbanyak tadabbur. Jadi orang yang dia itu banyak intensitas tafakkurnya, banyak juga intensitas tadabburnya, maka ketika dia melafadzkan takbir, takbirnya itu betul-betul meresap. Dia mengucapkan Allahu Akbar, itu akan meresap kemahagunan Allah pada hatinya, akan meresap kemahabesaran Allah pada dirinya. Ya, maka jalan untuk bisa meresapkan kemahagunan, kemahabesaran Allah dalam setiap lafaz takbir yang kita ucapkan dalam sholat adalah dengan memperbanyak intensitas tafakkur
wa tadabbur. Ya. Semakin banyak tafakur dan tadabbur seseorang, maka akan semakin kuat meresap dalam hatinya kemahabesaran dan kemahagungan Allah. Maka akan semakin kuat juga hadirnya ijlalun, penghormatan, wa ta'zimun, dan pengagungan ilallah, kepada Allah. Jadi takbirnya itu berbobot. Ya, takbir orang-orang yang betul-betul hatinya itu dipenuhi dengan penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Ya. Jadi jalannya harus memperbanyak tafakur dan tadabbur. Ya. Tafakur dan tadabbur inilah yang membuat kita itu akan semakin kenal kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka kita akan semakin menghormati dan mengagungkannya. Itu. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah. Ya. Dulu dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu harus hadratul ijlalun wa ta'zimun ilallah, harus hadir pada hati orang yang sholat itu penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Ya, di mana kita menghadirkan itu? Dalam setiap lafaz takbir. Di sana kita harus menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Jadi dalam setiap lafaz takbir kita harus menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Bisa. Ini yang perlu dipahami. Jalannya untuk bisa menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah dalam setiap lafaz dan takbir kita adalah dengan memperbanyak tafakkur dan tadabbur. Apa bedanya antara tafakur dengan tadabbur? Ya. Kalau secara makna bahasa sebetulnya itu ada kemiripan dan ada kesamaan. Jadi tafakur itu memikirkan, tadabbur itu merenungkan. Sama-sama menggunakan fungsi akal dan hati sebetulnya. Hanya konteks dalam Al-Qur'an itu sedikit berbeda. Ya. Tafakur itu lebih diidentikan sebuah upaya untuk memikirkan, untuk merenungkan ciptaan. Ya, ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Itu kalau dalam konteks Al-Qur'an. Ya. Tadabbur itu adalah upaya untuk memahami atau merenungkan tapi terkait dengan ayat-ayat qauliyah. Ya, dengan ayat-ayat Allah qauliyah, dengan firman-Nya. Ya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau dalam penyebutan tafakur dalam Quran itu lebih identik merujuk kepada memikirkan atau merenungkan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tercipta, ayat-ayat yang ada, yang dibuat oleh Allah. Sebagai contoh, matahari, bulan, gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam ini ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat qauliyah, firman Allah. Ya, firman Allah, ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran itu ayat-ayat qauliyah. Ya, jadi bedanya tafakur kalau dalam Al-Quran itu lebih diidentikan sebuah upaya untuk memahami atau merenungkan ayat-ayat kauniyah. Maka kita lihat di antara dalilnya, lihat itu dalam Al-Quran, dalil tafakur. Ya, ada dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan
siang dan malam. Itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allahu qiyaman, ya, wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Dan orang-orang wa yatafakkaru, orang-orang yang bertafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang banyak bertafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi. Maka kata tafakkur itu lebih diidentikan, ya, sebuah upaya untuk merenungkan, memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kemudian, ya, untuk tadabbur itu lebih diidentikan upaya memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah, untuk merenungkan Al-Quran, ya. Contohnya, ya, dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi khairan lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya. Apakah kalian tidak merenungkan Al-Quran? Nah, di sini afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Tuhanmu, niscaya ayat demi ayat, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu pasti akan banyak perselisihan di dalamnya. Niscaya akan banyak perselisihan di dalamnya. Jadi ini penjelasan, ya, tafakkur itu diidentikan untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah. Tadabbur, ya, itu diidentikan, ya, upaya untuk merenungkan dan memikirkan ayat-ayat qauliyah. Jadi dua ini merupakan jalan untuk meresapkan kemahagungan dan meresapkan kemahabesaran Allah pada hati kita. Maka orang yang banyak tafakkur, banyak tadabbur, pasti pengagungan kepada Allah, penghormatan kepada Allah ya pasti akan tinggi. Ya, karena jalan untuk kenal kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah, ya dengan tafakkur dan tadabbur. Ya, itulah jalan yang sesuai dengan, ya, wahyu dari Allah dan Rasul. Jadi ini kita berbicara tentang makrifat, ya, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu dengan tafakkur dan tadabbur. Kayak gitu. Jadi kita tidak menjumpai dari riwayat-riwayat Rasulullah itu ketika mengenalkan umatnya kepada Allah dengan mengajarkan zikir dan wirid-wirid tertentu, tidak. Ya. Jadi mengenalkan hamba kepada Khalik itu dengan tafakkur dan tadabbur. Semakin kenal seorang hamba itu kepada Rabb-nya, ya, melalui tafakkur dan tadabbur tadi, maka akan semakin besar ijlalun wa ta'zimun ilallah. Maka akan semakin besar penghormatannya, semakin besar pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi konsekuensi takbir secara i'tiqadi. Jadi ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, harus betul-betul meresap kemahagungan dalam hati kita yang lisannya mengucapkan takbir tadi. Ya, harus betul-betul meresap kemahabesaran Allah di hati kita. Kalau lisan mengucapkan takbir tapi hati kita tidak bisa meresapkan kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah, inilah takbir ghaflah namanya, takbir orang yang lupa. Ya, takbir yang kosong ini namanya. Ya. Ya kalau takbirnya saja sudah lupa, bagaimana? Salat kita ini mau benar, Pak. Ya,
Masya Allah, takbir sudah langkah banyak. Sudah jutaan takbir mungkin yang kita ucapkan. Tapi takbir kita itu takbir yang ghaflah. Takbir kelalaian. Takbir yang kosong. Karena walaupun bibir kita ngomong Allahu Akbar, tapi tidak meresap pada hati kita kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Nah ini. Jadi takbir kita kayak balon. Terlihat besar, tapi isinya kosong. Ya. Yang perlu dipahami. Jadi konsekuensi takbir ya secara i'tiqadi adalah meresapkan kemahaagungan Allah dan kemahabesaran. Ya. Sehingga akan hadirlah penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah. Jalannya dengan tafakur dan tadabbur. Ya, memperbanyak tafakur dan tadabbur, merenungkan ciptaan Allah. Ya. Maka dulu para sahabat, di antaranya Abu Darda itu dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, adalah sahabat yang ketika siang harinya amalan beliau itu memperbanyak tafakur dan tadabbur. Sambil beraktivitas kan kita bisa tafakur. Antum yang petani, ya, antum yang kerja di sawah, antum bisa bertafakur dengan ayat-ayat Allah. Ya, antum yang petani bisa tafakur dengan tanaman-tanaman, ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Antum yang mungkin sebagai para medis misalnya, mantrikah, bidankah, dokterkah, perawatkah, antum bisa bertafakur dan ya antum bisa bertafakur dengan anatomi tubuh. Kita lihat ya, Al-Quran itu dalam surat Ad-Dariyat Allah mengingatkan wa ila anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri? Ya Allah ya Rabb, kita ini suruh lihat diri kita, Pak. Bagaimana matamu bekerja, bagaimana ya kehebatan telingamu bisa mendengarkan dan menangkap suara. Ya, mata yang dilihat mata, yang didengar telinga, itu terkoneksi dengan otak kita. Coba, yang kita lihat bisa kita ingat, yang kita dengar bisa kita ingat. Ya Allah ya Rabb, itu cara kerjanya bagaimana coba? Maka Allah mengingatkan dalam surat Az-Zariyat, wa ila anfusikum afala tubsirun. Apa kamu itu enggak lihat dirimu sendiri? Betapa menakjubkannya dirimu. Ya Allah ya Rabb. Ya. Tidak ada pompa yang paling hebat di muka bumi ini kecuali pompa ciptaan Allah pada diri kita yang bernama jantung, Pak. Ini di sini ada mantan teknisi pompa perusahaan itu, namanya Pak Arpendi Siregar itu. Beliau teknisi pompa di sini. Beliau paham itu berbagai macam jenis pompa. Pak Andi juga paham itu. Ya. Salah satu pompa yang bagus itu pompa yang namanya Pampen ya. Pampen itu made in Jerman itu pompa. Sehebat apapun pompa, walaupun itu bikinan Jerman, dia tetap ada lifetime ya. Ada masa di mana dia itu harus reparasi. Ya, mungkin bearingnya harus diganti. Mungkin ada unit-unit alat yang lain yang mengalami keausan dan harus diganti. Itu pompa yang mahal, pompa yang bagus ya, bikinan Eropa. Itu harus ada masa di mana dia diperbaiki. Pertanyaannya, jantung kita yang bekerja setiap detik dari mulai kita dilahirkan ya, itu tidak pernah yang namanya direparasi. Terus bekerja dalam keadaan sadar ataupun tidak, dalam keadaan tidur ataupun terjaga, dia tidak pernah berhenti memompa darah mengalir ke seluruh tubuh kita. Masya Allah, tidak ada pompa yang lebih dahsyat dibandingkan jantung yang Allah ciptakan pada diri kita. Maka Allah itu mengingatkan dalam surat Ad-Dariyat, wa ila anfusikum afala tubsirun. Kamu itu kok nggak mikirkan dirimu? Ya, apakah kamu tidak melihat dirimu yang menakjubkan itu? Ya Allah ya Rabb, Masya Allah.
Bagaimana itu jantung, belum bagaimana paru-paru, ya, bagaimana hati, bagaimana ginjal, ya, bagaimana pankreas. Masya Allah, sebuah simulasi kerja yang sangat teratur, ya, yang semua itu berbagi tugas, ya, berbagi tugas demikian rapi dan indah, ya. Jantung mengurus, ya, bagaimana mendistribusikan darah seluruh tubuh, bagaimana napas itu naik turun tanpa henti, irama napas itu pun sesuai dengan aktivitas. Ketika antum duduk santai, hembusan napas ya biasa. Tapi ketika antum misalnya dikejar anjing, kan tarikan napasnya itu Masya Allah, iramanya itu juga berbeda. Ya Allah ya Rabb, siapa yang mengatur itu semua? Irama tarikan napas yang mengikuti ya aktivitas kita, siapa yang mengatur itu? Siapa yang mendesain demikian rapi itu? Dialah Allah Azza wa Jalla, Rabb kita, ya, Rabbuna wa Rabbul, ya, wa Rabbul ardi was samawati wal ard. Ya Allah ya Rabb. Nah itu bagaimana, ya, bekerjanya, ya, sistem dalam tubuh kita itu ketika sesuap makanan itu masuk, ya, kemudian diproses, sebagian itu diserap menjadi kalori, sebagian itu menjadi sel darah putih, sebagian itu menjadi sel darah merah, ya, kemudian sebagian sisanya itu menjadi kotoran. Ya Allah, kemudian sari-sari makanannya, ya, vitaminnya, gizinya diserap untuk kebutuhan tubuh kita. Siapa yang mengatur itu? Sebuah siklus yang demikian rapi dan indah seperti itu. Masya Allah. Maka ketika kita merenungkan, ya, ya, tafakur, mentafakuri diri kita, ketika kita melakukan takbir itu takbir yang betul-betul pengagungan dan, ya, penghormatan kepada Allah yang demikian dalam. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah tafakur, ya takbir kita takbir kosong, takbir kelalaian. Kita menganggap sebuah siklus yang menakjubkan pada diri kita. Bayangkan badan kita itu tersusun dari triliunan, apa namanya, sel. Tersusun demikian rapi. Masya Allah. Belum lagi sistem sarafnya yang terhubung ke seluruh anggota tubuh kita, terkoneksi dengan otak kita. Ya Allah, ketika kita misalnya nggak sengaja kita itu tersengat listrik, gerakan refleks muncul. Bagaimana proses itu terjadi? Dengan hitungan 0, sekian detik kita bisa bereaksi. Masya Allah, luar biasa, ya. Maka ucapan orang-orang yang bertafakur itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, kau ciptakan semua ini tidak ada yang batil. Ya, Masya Allah. Ya, kita akan semakin takjub. Ya, rasa takjub dengan apa namanya? Dengan kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah yang menciptakan, ya, makhluknya demikian rapi dan indah. Itu pendiri kita, Pak. Yang masih belum, bagaimana kita itu, ya Allah ya Rabb, ya. Bagaimana tulang, ya. Bagaimana daging, bagaimana regenerasi sel kulit, ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka jalan kita itu, ya, untuk bisa, ya, menghadirkan penghormatan dan pengagungan kepada Allah sebagai konsekuensi secara i'tiqadi dari lafaz takbir adalah tafakkur. Perbanyak tafakkur. Perbanyak tafakkur. Maka ketika kita itu tafakkur itu kan nggak harus menghabiskan duit loh. Kita bisa sambil duduk, sambil jualan, ya, sambil kerja, kita bisa mentafakuri, ya, ayat-ayat Allah. Bisa. Ya, kita bisa. Tapi dasar kita yang kita pikirkan kan cuma dunia saja.
Ya, kita tidak pernah kita mentafakur di ayat-ayat Allah. Yang kita pikirkan cuma duit saja. Sehingga ya wajar kalau takbir kita itu menjadi takbir ghaflah, takbir kelalaian. Kita lisan kita mengucapkan takbir, tapi tidak meresap ke dalam hati kita itu kemahagungan dan kemahabesar Allah. Tuh. Ya. Maka Allah itu memotivasi ya untuk mengenalkan dirinya kepada hambanya ya melalui jalan tafakur. Maka kita lihat ayat-ayat Makkiyah itu, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang pertama turun periode Mekah itu ya sebagian besar mereka itu ya penekanan tauhid itu melalui jalan tafakur, memotivasi untuk bertafakur. Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya dengan cara hambanya itu merenungkan ciptaannya. Maka kita lihat itu di surat-surat Makkiyah ya. Kan motivasinya itu motivasi kita itu untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah. Coba kita lihat dalam juz Ammah itu. Ketika Allah bersumpah wasamsi wal qamari wan nujumi. Itu kata sumpah itu merupakan motivasi untuk tafakur. Ketika Allah bersumpah wasyamsi demi matahari. Apa maksudnya? Ya. Sebuah penekanan supaya kita merenungkan bagaimana Allahnya, betapa luar biasanya Allah menciptakan matahari. Wal qamari wan nujumi, ya, itu sebuah penekanan bagaimana Allah itu ya memotivasi kita supaya kita itu merenungkan betapa ya menakjubkannya Allah menciptakan bulan dan bintang. Ya. Wal laili wan nahari, ya, dengan demi waktu malam, demi waktu siang. Ya. Itu kalimat sumpah yang berisi penekanan, motivasi supaya kita merenungkan betapa ya indahnya, betapa rapinya Allah itu mempergantikan kehidupan ini dengan siang dan malam. Kalau dunia ini siang terus, maka kita semua makhluk ini akan mati. Kalau dunia kering, maka kita akan mati. Semula seluruh makhluk akan mati. Kalau dunia ini malam terus, maka akan semakin dingin. Semua membeku, ya. Akhirnya kita semua makhluk juga akan mati. Maka ada pergantian siang dan malam. Ya. Masya Allah. Selain siang itu waktu kita itu untuk mencari nafkah, ya. Waja'alna nahara ma'asa. Ya, dan kami jadikan siang itu sebagai kesempatan untuk mencari nafkah. Ya. Walaila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut, waktu untuk beristirahat. Ya. Nah, ini secara konsep juga hati-hati ya orang yang sering kerja lembur ini. Ya, karena kalau secara konsep dalil waja'alna nahara ma'asa, kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah. Jadi kalau konsepnya dibalik, pasti nanti imbasnya ke fisik. Ya, siang itu waktu mencari nafkah, bekerja. Malam waktu istirahat. Kalau malam antum pakai untuk kerja, siang untuk istirahat, pasti ada yang rusak itu, karena itu bertentangan dengan sunatullah. Kayak gitu. Fisik pasti akan rusak. Kayak gitu. Karena sunatullah yang Allah ciptakan, siang itu untuk mencari nafkah, malam istirahat. Kemudian, ya, itu baru tadi, ya, satu ayat yang Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat tadi, wa ila anfusikum afala tubsirun, ya, terhadap dirimu, apakah kamu tidak melihat? Masya Allah, sudah demikian dalam. Semakin banyak kita merenung tentang anatomi tubuh kita, maka kita akan semakin takjub kepada Allah. Semakin merenung kita tentang anatomi tubuh kita yang demikian rapi dan indah, kita akan semakin menghormati dan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menciptakan desain yang indah dan rapi serta sempurna, ya, kecuali Dia yang maha sempurna. Ya, Masya Allah. Nah, itu. Kemudian, ya,
untuk bisa meresapkan kemahagungan Allah, ya tafakkur. Tadi ya ayat-ayat makkiyah itu semua motivasi untuk tafakkur, karena untuk mengenalkan, untuk supaya hamba itu kenal kepada Allah, jalannya tafakkur. Ketika kita tafakkur, maka kita akan ya menghadirkan, akan hadir pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dalam Quran tuh Masya Allah, dalam surat-surat makkiyah itu kita lihat coba, afala yanzuru ilal ibili kaifa huliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apakah kamu tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Ya, Masya Allah, itu perintah supaya kita merenungkan ayat-ayat Allah. Ya, semakin banyak kita merenungkan ayat Allah, ya, maka akan semakin kuatlah pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah. Semakin banyak kita tafakkur dan tadabbur, maka akan semakin kuatlah ya ijlalun wa ta'zimun ilallah. Maka kita sambil kita beraktivitas itu kita sibukkan pikiran kita itu dengan tafakkur wa tadabbur. Semua kita bisa. Kita yang sambil duduk sambil merenung daripada kita melamun hal-hal dunia, ya itu tidak ada faedah. Ya, maka manfaatkan kita untuk tafakkur, ya, untuk merenung. Maka Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, ya, sebuah azhar dari Ibnu Abbas, apa kata beliau? Tafakkaru sa'atan khairum min qiyamil lailah, kata beliau. Ini hati-hati karena lafaz hadis yang semirip dengan ini banyak hadis-hadis yang dhaif, ya. Banyak hadis-hadis yang dhaif. Riwayat yang sahih diantaranya ini, ya, dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadat min qiyamil lail, ya. Bertafakkur sesaat itu jauh lebih utama, lebih baik daripada menghabiskan malam untuk qiyamul lail tapi tanpa tafakkur. Kayak gitu. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya tafakkur, karena dengan tafakkur kita akan kenal kepada Allah. Dengan tafakkur, ya, kita akan meresap pada diri kita pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah. Ini. Jadi konsekuensi takbir secara i'tiqadi adalah, ya, menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Ini yang perlu dipahami, Pak. Jadi untuk menghadirkan konsekuensi takbir itu secara keyakinan, secara i'tiqad, ya harus menghadirkan ijlal wa ta'zim ilallah. Jalannya ya dengan tafakkur dan tadabbur. Ya, mentafakuri ayat-ayat kauniyah, mentadabburi ayat-ayat qauliyah. Ya, semakin kuat intensitas tafakkur dan tadabbur kita, ya, maka akan semakin tinggi ijlal wa ta'zim kita kepada Allah. Ya, tafakkur dan tadabbur itu tidak mengharuskan ilmu-ilmu yang ruwet, enggak. Yang penting akalnya waras, itu saja. Kita semua kan akalnya waras, artinya kita semua bisa bertafakkur dan bertadabbur, memikirkan, merenungkan keagungan Allah, bagaimana Allah menciptakan semut, sampai dalam Al-Quran dan surat An-Naml, renungkan apa sebetulnya istimewanya, bagaimana kesempurnaannya, Masya Allah, bagaimana keunikannya, Masya Allah. Allah menciptakan An-Nahl, ya, sampai ada surat Al-Quran namanya An-Nahl, lebah, tawon, renungkan, ya. Allah menciptakan, ya, laba-laba, sampai ada ayat surat Al-Ankabut, renungkan. Itu ayat-ayat Allah semua. Jadi yang bisa kita tafakkur itu banyak. Dan kalau seandainya kita mau menghabiskan siang hari itu tafakkur, sampai habis umur kita tidak akan selesai. Ya, kita bisa mentafakuri langit, kita bisa mentafakuri bumi. Kita, ya Masya Allah, bagaimana langit antariksa itu, ya, bagaimana Allah itu mengatur
tata surya itu. Bagaimana ada lapisan atmosfer, bagaimana Allah itu mengatur orbit dari planet-planet di antariksa ini. Masya Allah. Bagaimana ya pergerakan mereka tidak menimbulkan benturan. Masya Allah. Ini luar biasa. Mentafakuri langit, mentafakuri bumi. Masya Allah. Bagaimana bumi ini? Ya, mentafakuri gunung, mentafakuri laut, mentafakuri hewan-hewan, mentafakuri tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita tafakur, maka akan semakin dalam, semakin kuat penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah. Ya, maka ini jalannya untuk bisa meresapkan kemahagungan dan kemahabesaran Allah. Ketika kita melafadzkan takbir Allahu Akbar, ya hanya dengan tafakur. Maka orang yang banyak tafakur, lafaz takbirnya itu berbeda dengan orang yang tidak pernah tafakur. Enteng, ya. Kalau tafakurnya orang yang tidak takbirnya orang yang tidak pernah tafakur, ya takbir kelalaian, ya. Takbir ghaflah itu namanya. Ya, takbir hampa, takbir kosong. Takbir itu akan berbobot, bermutu dan berkualitas ketika ya orang yang melafadzkan takbir itu memperbanyak intensitas tafakur dan tadabbur. Bisa difahami, Bapak-bapak ya? Mudah-mudahan bisa lah. Kalau memang terlalu cepat, boleh diinterupsi Ustaz. Terlalu cepat, mohon diulang, boleh. Boleh. Jadi itu konsekuensi secara i'tiqadi. Kemudian konsekuensi takbir secara amali. Ya, konsekuensi takbir secara amali. Ini kita percepat ya, kita percepat. Tapi untuk pengembangannya ya, kerangka keilmuannya seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kan kita bisa kembangkan sendiri, ya. Tentang terkait masalah bagaimana tafakur dan tadabbur, Masya Allah, luar biasa. Ya, dalam Quran itu kita dimotivasi untuk memperbanyak. Jadi konsekuensi takbir atau muqtadah takbir, ya, dalam perkara i'tiqadi, ya, ucapan takbir, lafaz takbir itu harus menghadirkan ijlalun wa ta'zimun ilallah. Akan menghadirkan penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Maka takbir yang tidak bisa menghadirkan ijlalun wa ta'zimun, maka itu takbir orang-orang yang lupa. Ya. Kalau dalam sholat kita saja takbirnya lupa, bagaimana sholat kita itu akan mendapat poin? Ya. Kita udah hitung-hitungan pahala saya selama ini. Kita udah hitung-hitungan pahala saja. Kayak gitu. Ada suara-suara ini yang kayaknya masih ada yang belum dimatikan. Apa ada yang belum paham cara mematikannya sejauh ini? Jadi Pak Rahman Toaja itu belum dimatikan dari awal speakernya, sehingga suara-suara apa itu di HP antum itu masuk. Ya, speakernya itu belum malah hilang beliau. Speakernya Pak, karena ada tanda speakernya itu dimatikan. Nah, alhamdulillah, aman, insya Allah suara-suara kita tidak akan masuk. Kemudian yang kedua, tadi konsekuensi secara i'tiqadi. Kemudian konsekuensi takbir secara amali. Nah, jadi konsekuensi takbir secara i'tiqadi itu harus menghadirkan ijlal wa ta'zim. Konsekuensi takbir secara amali, secara perilaku, secara amaliyah kita yang
lisan kita mengucapkan takbir dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dalam satu rakaat itu 5 sampai 6 kali, ya, dalam satu waktu sholat itu sampai mungkin belasan kali, ya. Jadi konsekuensi takbir itu apa? Jadi konsekuensi takbir secara amali adalah menghancurkan, ya, sifat kibar pada diri kita. Jadi kalau kita melafazkan Allahu Akbar, maka tidak ada tempat bagi kita untuk merasa besar. Karena yang maha besar Allah. Ini konsekuensi secara amal. Kalau orang melafazkan takbir tapi dirinya masih merasa besar, masih merasa hebat, masih merasa kuat, masih merasa mampu, masih merasa pintar, masih merasa bisa, berarti takbirnya itu takbir yang kosong, ya. Konsekuensi secara amalinya, ya, kosong. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, segala kebesaran itu hanya milik Allah. Yang maha besar itu hanya Allah. Maka harus bisa secara amali menghancurkan perasaan besar pada diri kita. Jadi kalau lisan mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka konsekuensi secara amali akan hancur perasaan besar pada diri kita. Jadi lafaz Allahu Akbar itu akan menghancurkan kebesaran pada diri kita. Tidak ada kebesaran diri. Yang ada Allah yang maha besar. Kalau diri kita merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih, ya, merasa pintar, udah orang yang sudah merasa begitu, itu artinya, ya, konsekuensi takbir yang dia ucapkan secara amali itu tidak ada pada dirinya. Kosong takbirnya. Kayak gitu. Ini secara amaliyah. Lihat, maka orang yang takbirnya benar, maka akan hancur kebesaran dirinya. Ya, kebesaran dirinya hancur, yang ada kebesaran Allah. Kalau dia melihat, dia merasa dalam dirinya dia melihat kekuatan, ini bukan kekuatan dirinya, ini kekuatan Allah. Kalau dia melihat pada dirinya ada kemampuan, ini bukan kemampuan dirinya, tapi kemampuan Allah. Ya. Kalau dia melihat ada kepandaian pada dirinya, ini bukan kepandaian dirinya, tapi kepandaian Allah yang diberikan, dititipkan pada dirinya. Bukan milik dia, milik Allah. Jadi kebesaran diri itu akan hilang. Yang ada hanya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin, ya, meresapnya takbir itu akan menghancurkan kebesaran pada diri kita dan menghadirkan kebesaran Allah pada diri kita. Jadi kalau kebesaran diri sudah hancur, ya, yang muncul itu adalah tawadu. Tawadu. Dia merasa rendah. Yang ada dia akan merasa rendah. Merasa kecil. Merasa lemah. Merasa tidak berdaya. Itu. Ini konsekuensi secara amali. Jadi kalau orang itu melafazkan takbir, ya, konsekuensi secara amali harus bisa menghancurkan kebesaran diri pada dirinya. Kebesaran dirinya itu akan hancur. Karena yang ada adalah kebesaran Allah. Ya, dia kuat, ini kekuatan dari Allah. Ya. Dia bisa, ini kemampuan dari Allah. Ya, dia mampu, ya, itu kesanggupan dari Allah. Dia tahu itu pengetahuan dari Allah. Lalu apa yang dia miliki? Tidak ada. Ya, yang ada itu kebesaran Allah. Masya Allah. Jadi semakin banyak lafaz takbir di bibir kita, itu akan semakin menghancurkan kebesaran diri. Dan akan menghadirkan kebesaran Allah pada dirinya. Kalau orang
orang sudah hancur kebesaran dirinya, yang akan muncul adalah kerendahan diri, kerendahan hati yang ada itu. Yang ada kerendahan hati. Yang ada itu tawadu. Sombong tidak ada. Kebesaran diri itu kan merasa sombong, ya, merasa ujub. Itu kebesaran diri. Ya. Dan orang sombong itu banyak motivasinya. Orang bisa sombong karena ilmu, bisa sombong. Ya, jadi dalam kitab Al-Ihya itu kata Imam Al-Ghazali, sombong itu motivasinya banyak. Bisa orang sombong karena ilmu, sombong. Sombong karena ibadah, ya. Antum rajin puasa, ya, yang wajib dan sunnah, itu bisa jadi sombong. Ya, ketika melihat ada ustadz yang gak rajin puasa, antum meremehkan, katanya ustadz tapi jarang puasa sunnah. Itu sudah sombong dengan ibadah. Kayak gitu. Jadi sombong dengan ibadah. Jadi bisa sombong dengan, tadi yang pertama sombong dengan ilmu. Yang kedua sombong bisa dengan ibadah. Yang ketiga sombong karena harta. Ya, karena ngerasa banyak duitnya, ya, banyak asetnya, dia sombong dengan harta. Kemudian sombong dengan pangkat dan kedudukan. Nah, karena dia mungkin punya kedudukan, dia sombong dengan itu. Ya. Kemudian sombong dengan banyaknya pengikut. Ya. Dia punya followernya banyak. Yang ngefan ke dia banyak. Nah, ini bisa menjadi sombong. Ya. Karena followernya banyak, ya, kemudian ngefan banyak, dia terkenal di mana-mana, orang kenal. Nah, dia bisa sombong karena banyaknya pengikut, ya. Kemudian orang bisa sombong karena badan, mungkin karena kecantikannya, karena kegagahannya, karena kekuatan fisiknya, bisa sombong. Nah, itu. Jadi konsekuensi secara amali, lisan yang mengucapkan takbir itu akan hancur kebesaran diri. Ya. Hancurnya kebesaran diri ini akan akan menghilangkan kesombongan. Sudah nggak ada lagi ujub, bangga dengan diri sendirilah. Apa yang mau dibanggakan? Ya, kita kuat karena Allah yang memberikan kekuatan. Kita mampu karena Allah yang memberikan kemampuan. Ya, kita tahu karena Allah yang memberikan pengetahuan. Ya, apalagi yang mau dibanggakan? Tidak ada, tidak akan ada muncul ujub. Ya, kalau kita mau takjub ya kepada Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan pengetahuan. Takjub kepada sang pemberi. Kita ini cuma diberi kok. Ya. Jadi seperti itu. Jadi konsekuensi secara i'tiqadi, ya, secara amali, lafaz takbir itu, ya, harus bisa menghancurkan kebesaran diri, menghilangkan ujub, ya, angkuh dan sombong pada diri kita. Hilangnya angkuh, ujub dan sombong, ya, itu akan memunculkan tawadhu, ya, kerendahan hati. Ya, memunculkan kerendahan hati pada diri kita. Jadi kalau orang yang sholat itu, Pak, dan sholatnya benar, nggak ada ceritanya orang sholatnya benar itu sombong, nggak ada. Kalau orang rajin sholat tapi sombong, itu karena ya nggak benar sholatnya, takbirnya nggak benar. Takbir yang benar itu akan menghancurkan kebesaran diri, ya, akan menghilangkan keangkuhan, ujub dan kesombongan diri, ya, akan memunculkan kerendahan hati. Itu takbir yang benar. Maka orang yang puluhan tahun sholat tapi masih angkuh, masih ujub, masih sombong, itu sholatnya nggak benar. Ya. Takbirnya itu takbir kosong. Takbirnya itu takbir kelalaian. Nah, itu. Masya Allah. Sholat itu luar biasa. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau sholat saja kamu remehkan, lalu amal mana yang akan kamu spesialkan, kamu istimewakan?
Kata Imam Hasan al-Basri, kalau sholat aja kamu remehkan, lalu amal ibadah mana yang akan kamu istimewakan? Masya Allah. Makanya orang yang sholat ya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, ya ini jalannya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya ini jalannya. Kita mengupas takbir saja, takbir itu sebetulnya mendudukkan takbir, makom takbir pada diri kita. Ini akan menghancurkan kebusukan diri kita. Ya, akan terhindar kita dari rasa ujub, ya, angkuh, takabur. Ini kan perbuatan ya, mungkar semua itu. Ya, jadi kita baca ayat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar tuh ya, menguraikan bagaimana proses sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar tuh bagaimana. Harus diurai, dirunut satu persatu. Oh, ternyata dari takbir saja sudah seperti ini. Takbir yang benar itu akan menghancurkan ujub, menghancurkan angkuh, menghancurkan takabur, memunculkan tawadhu. Nah, itu. Nah, ini Pak. Ya, jadi itu konsekuensi secara amali. Kemudian terakhir, untuk bisa tawadhu itu ada jalannya. Orang itu susah, tidak bisa menghilangkan sombong, menghilangkan ujub, angkuh, ya, memunculkan tawadhu, itu ada kuncinya. Ya. Kalau kita tidak ngerti, ya sulit kita untuk bisa memunculkan tawadhu, menghancurkan ujub, angkuh dan sombong. Ya, para ulama itu menjelaskan untuk bisa ya memunculkan tawadhu pada diri kita, kerendahan hati pada diri kita, menghilangkan angkuh, ujub dan sombong pada diri kita. Ya, harus kita latih dengan cara syuhudun nafsi ala nafsi wal kamali ala ghairi. Itu ya, syuhudun nafsi ala nafsi wal kamali ala ghairi. Itu caranya untuk bisa melatih kita bisa menjadi orang yang tawadhu, melatih untuk menghancurkan keangkuhan, ya, ujub dan sombong, itu dengan seperti itu. Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamali ala ghairi. Ya, apa itu artinya? Kalau melihat diri, lihatlah diri kita dengan penuh kekurangan. Dan kalau melihat orang lain, lihatlah orang lain dengan penuh kesempurnaan. Jadi kalau lihat diri, lihatlah kekurangan kita, bahwa kita itu makhluk yang penuh kekurangan. Tapi kalau melihat orang lain, ya, lihatlah orang lain itu penuh kesempurnaan. Ya. Bahasa simpelnya itu, ya, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dalam segala hal. Ini maksud atau arti dari syuhudun nafsi ala nafsi wal kamali ala ghairi. Jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah melihat diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Itu. Kalau orang sudah merasa melihat dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, sudah akan hancur tawadhu'nya, akan hilang tawadhu'nya, akan tumbuh subur ujubnya, angkuhnya dan sombongnya. Nah, itu. Makanya untuk bisa ya memunculkan tawadhu, menghancurkan ujub, angkuh dan sombong, itu tadi syuhudun nafsi ala nafsi wal kamali ala ghairi. Ya, melihat, ya, jangan pernah melihat ya diri kita itu lebih baik dari orang lain. Jangan pernah. Ya, tapi saya rajin sholat, orang itu nggak rajin sholat. Jangan pernah. Ya sekarang antum rajin sholat. Kemudian orang yang antum remehkan itu sekarang memang belum sholat. Antum cuma mencibir, menasihati enggak, dakwahi enggak. Ya. Kemudian antum merasa lebih baik dibandingkan dia yang belum sholat. Ya hari ini. Apa kita tahu besok?
nasib kita bagaimana, nasib dia bagaimana. Ya, bisa jadi kita yang angkuh dan sombong hari ini, ya terfitnah dengan fitnah yang besar hari esok, akhirnya kita semakin jauh dari Allah. Orang yang kita remehkan hari ini, kita tidak tahu bagaimana besok, minggu depan, bulan depan, nasibnya. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia memperbaiki diri, ya, dengan uraian taubat, ya, dengan taubatnya yang nasuha, Allah mengangkat derajatnya. Nah itu. Jadi kita tidak bisa dengan orang yang mungkin belum ibadah pun, kita jangan pernah merasa kita lebih baik. Ya, Masya Allah. Karena kita nggak tahu bagaimana nasib kita hari ini dan besok. Ya, apakah ibadah kita pasti diterima? Kan kita belum tahu. Ya, apakah taubat kita diterima hari ini? Itu belum tahu. Ya, kenapa kita merasa kita lebih baik dibandingkan orang lain? Ya. Kemudian kita memandang remeh, ya, menyepelekan. Naudzubillah. Ya. Jangan seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu difahami, ya, tentang muqtada atau konsekuensi dari kalimat takbir. Jadi ada dua, ya, i'tiqadi dan amali. Jadi mungkin itu ya yang bisa disampaikan sebagai pemaparan penutup. Hati-hati dengan ujub, angkuh dan takabur. Ya, antum, kita semua ini masih di dunia. Kalau seandainya kita masih di dunia dan dalam hati kita ada kesombongan, ya kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah mengancam dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dalam hadis, beliau menyampaikan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan. Ya. Tidak akan masuk surga. Karena orang yang hatinya itu ada kesombongan, dia itu sudah menjadi rival, ya, pesaing bagi Allah. Ya. Kalau orang sudah menyaingi Allah, berarti mempersekutukan Allah dengan dirinya. Itu ya, Ustaz, kan ada sombongnya cuma sedikit, tapi kok konsekuensinya tidak masuk jannah? Oh, itu konsekuensinya besar. Kalau orang sudah memiliki kesombongan pada dirinya, dia sudah memposisikan dirinya itu sebagai pembanding untuk Allah, sebagai saingan untuk Allah. Maka Allah tidak akan mungkin memasukkan dirinya ke dalam jannah. Ya, maka hati-hati. Kenapa takbir itu berulang kali dijelaskan dalam dianjurkan untuk diulang-ulang dalam sholat? Ya, supaya penekanan untuk bagi kita orang yang sholat itu menghancurkan kesombongan. Ya, jangan sampai tersisa sedikit pun kesombongan pada diri kita, karena itu akan menjadi penghalang kita dengan jannah. Kayak gitu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi itu pernah menyampaikan sebuah hadis, ya. Al-izzu izari, ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya, kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa yang menyaingi aku dengan keduanya, maka aku akan mengadabnya. Ya, kalau kita, ya, memakai pakaian Allah, berarti kita, ya, menyaingi Allah dengan diri kita. Maka konsekuensinya kita akan diadab. Terakhir, renungan, ya. Iblis itu sudah tinggal di sorga ribuan tahun, bahkan dalam sebuah riwayat tinggal di sorga, ibadah kepada Allah. Ya, yang sudah di sorga saja karena punya sombong terusir. Lalu kita yang masih di dunia memelihara sombong. Ya, sifat kibar, kesombongan itu kita pelihara, ada di dada kita. Kira-kira bisa nggak kita masuk ke dalam sorga? Lawang iblis yang sudah di sana, ya, sudah dapat, ya, lisensi tinggal di sorga, karena dalam hatinya itu ada kesombongan, terusir. Lalu kita yang masih di dunia, ya, kita pelihara angkuh, ujub dan sombong.
surga yang mana kira-kira yang mau menerima kita? Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama Rijal. Tadi kan dijelaskan takbir bisa menghilangkan sombong kita gitu Ustadz ya. Tapi sebelum tadi supaya takbir kita dalam sholat tadi bermakna, tadi ada anjuran untuk bertafakur dan tadabbur Ustadz ya. Itu kita sementara kita tuh dalam sholatnya kan agak sulit gitu kan, maksud itu kan kita memikirkan apa gitu dalam sholat ketika memulai takbir tuh, apakah kita bilang Allahu Akbar, kita cuma takbir itu kan karena saya ada takbir kayak bisa mulai sholat kan, biasanya seperti itu, nggak ada memikirkan hal yang lain gitu ya kan. Jadi kalau saya itu biasanya gitu, Allahu Akbar, udah mulai sholat ini gitu, nggak ada mikirkan yang lain gitu kan. Biasanya kan eh, nggak kepikiran apa yang ditadaburi atau yang direnungi, itu nggak ada. Biasanya cuma takbir tuh biasanya cuma untuk memulai sholat gitu kan. Nanti kalau misalnya kita tadaburi, tafakuri, terus yang kita bawa saat sholat itu bagaimana gitu ya kan Ustaz, yang kita pikirkan gitu, sehingga nanti kita mendapati yang namanya takzimul takbir tadi, memuliakan takbir tadi Ustaz gitu kan. Kemudian gini Ustaz, kalau secara keadaan, bagaimana keadaan orang yang karena kita sering juga, karena memang padat kegiatannya, kadang sholat tuh terburu-buru. Itu bagaimana takbirnya tuh Ustaz? Kadang takbirnya imamnya dah mau ruku nih gitu. Buru-buru Allahu Akbar, sempat nak kita takbirnya tuh mentadaburi atau mentafakuri tadi itu Ustaz gitu kan. Kemudian ada juga yang unik Ustaz, ini kita jadi makmum tuh kan, imamnya tuh takbirnya tuh lucu gitu kan. Itu bagaimana Ustaz maksudnya tuh gitu? Takbir lucunya kayak mana sih? Takbir yang lucu. Karena imam tuh kan mulai, kalau imamnya biasanya yang biasa kan Allahu Akbar biasanya gitu. Tapi kadang ada imamnya yang ada lucu kan Allahu Akbar, jangan gitu. Kayak kayak kita bikin ketawa gitu. Jadi ini takbir mulai sholat itu belum gitu kan. Karena sempat kita mulai, ini cara ngucapnya tuh unik gitu. Jadi kayaknya kayak lucu gitu loh Ustaz. Jadi bawaannya kan ada juga yang seperti itu Ustaz, kita jumpai di lapangan kan. Ini mohon penjelasan Ustaz, bagaimana gitu. Iya. Masya Allah, barakallahu fik. Ini semangat ini. Akhir Rijalul Husni ini dari Pekanbaru Riau ini. Barakallahu fik. Jadi begini, saya kasih sebuah perumpamaan yang mudah. Kalau kita punya senjata, pisau lah, yang akan kita gunakan untuk memotong leher ayam atau kambing. Apakah kita itu untuk menajamkan pisau itu yang kita pakai untuk memotong leher ayam atau kambing, itu bukan waktu dipakai, ya, bukan waktu dipakai. Ini saya kasih gambaran logika biar mudah dicerna. Tentunya, ya, untuk menajamkan pisau tadi itu sebelum kita pakai atau setelah kita pakai. Karena memang ini mungkin sering dipakai, ya, sebelum itu memang biasa, ya, kemudian sesudah juga nanti kita asah lagi, ya. Jadi pisau yang memang sudah terasah tajam ketika digunakan untuk memotong, ya, proses mengasah sudah tidak di situ, tapi itu tinggal menggunakan, ya. Jadi bukan kita, kan nggak mungkin kita motong ayam sambil ngasah, ya, senjatanya, nggak mungkin. Jeda motong, ya, menempelkan senjata ke leher kan hanya hitungan detik.
Bagaimana kita mau dalam di sana untuk mentafakuri wali anfusikum afala tubsirun, merenungkan jantung, merenungkan paru-paru, merenungkan anatomi tubuh itu ya kan tidak mungkin. Artinya ya ketika kita menggunakan pisau yang tajam itu ya, tajamnya pisau yang kita gunakan itu hasil kita mengasah sebelum kita menggunakan. Nah, kayak gitu. Jadi pisau yang memang sebelum digunakan atau setelah menggunakan itu terbiasa diasah, dia akan menjadi pisau yang tajam. Ketika digunakan, ya enak. Betul-betul meresap, mudah, tidak menyakiti hewan. Kayak gitu. Sama juga dengan takbir. Kita melafatkan takbir itu hanya hitungan detik. Nah, supaya takbir itu betul-betul takbir yang meresapkan ke dalam hati itu keagungan dan kebesaran Allah, sebelum lafaz takbir itu kita baca. Ya, sebelum lafaz takbir itu kita ucapkan dalam setiap aktivitas kita, perbanyak tafakkur dan tadabbur. Jadi ketika lisan kita ngomong Allahu Akbar, pikiran kita itu sudah terkoneksi dengan kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah di sana itu. Ya, walaupun ya di luar ataupun di dalam sholat, ketika kita melafazkan Allahu Akbar, sudah terbayang betapa maha agungnya Allah menciptakan diri kita, menciptakan langit. Karena ya sebelum atau setelah kita mengucapkan takbir, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan aktivitas tafakur. Sambil duduk ya di sawah, kita kan memperhatikan rumput, memperhatikan hewan, Masya Allah. Ya, kita memperhatikan semut, makhluk kecil kayak gitu kok bisa hidup, bagaimana sistem jantungnya, bagaimana sistem pernapasannya, ya Allah, kayak gitu, bagaimana sistem pencernaannya, makhluk yang kecil kayak gitu kok bisa, Masya Allah. Jadi ketika kita melafazkan takbir kemahagungan Allah itu sudah terbayang dalam hati kita. Ya, bukan ketika kita melafazkan takbir baru kita memulai tafakkur. Ya, kan tidak mungkin kita memotong leher ayam di waktu itu juga kita ngasah. Ya, nggak bisa. Ya, ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, masalah tadi ya, lafaz takbir yang mungkin agak-agak lucu ya. Sebetulnya ketika kita sholat, ya, kita sholat, kemudian kita sadar bahwa sholat ini bisa jadi sholat terakhir. Ya, iza kumta fi sholatika fasalli sholatal muwaddi. Berdirinya kita sholat itu kita yakin bisa jadi setelah sholat ini saya nggak bisa lagi sholat di waktu yang akan datang, karena setelah ini saya mati. Kemudian ketika kita sholat, kita yakin kalau kita belum bisa anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah, kita yakin berdirinya kita, ya, rukuknya kita itu dilihat, diperhatikan oleh Allah. Bahkan gerakan hati kita itu diperhatikan dengan seksama oleh Allah. Apa ya sempat kita mikirin suara-suara aneh di luar sana, sampai kita itu tertarik untuk ketawa? Gak mungkin. Kalau orang dengar ya tetangga sholat kentut dia ketawa, wah ada parah, sholatnya kacau itu. Ya, dengar takbirnya, intonasinya agak beda dari umum, kemudian kita ketawa, udah tawajuhnya dalam sholat itu berarti masih jauh. Yang harus dibetulkan bukan orang yang melafadzkan, benahi diri kita, berarti belum benar. Kita belum merasa diawasi, malulah kita. Ya, ketika kita merasa diawasi Allah, kalau kita masih mikirkan suara yang gak lazim. Kalau kita ngerasa bahwa sholat ini adalah persembahan terakhir, kok kita mikirin orang yang kentut di samping kita? Ya, gak mungkin itu. Maka benahi sholat kita, sehingga kita gak akan mikirkan si A, si B, si C. Tidak. Yang kita pikirkan adalah Allah Azza wa Jalla dalam sholat kita. Mungkin itu ya jawabannya.
Tafadhal. Ada yang lain mau bertanya? Silahkan satu lagi ada. Enggak ada sepertinya Ustaz. Saya aja lagi Ustaz bertanya. Masya Allah. Ya udah terakhir nggak apa-apa. Akhi. Ya Ustaz. Tadi kan ada takbir dalam sholat. Itu kalau jumlah takbirnya itu bertambah itu bagaimana Ustaz? Maksudnya gini, ketika apa namanya kan ada apa namanya kelupaan gitu kan. Itu batas lupanya tuh bagaimana Ustaz? Kadang kan ada yang udah diingatkan subhanallah, kemudian takbir, kemudian ada juga lagi lupa juga lagi gitu kan, takbir. Jadi kan jumlah takbirnya itu kan berbeda daripada biasanya gitu Ustaz. Kemudian takbir itu ada yang waktu sholat apa namanya, sholat Idul Adha, sholat jenazah, itu apakah sama ketika kita apa namanya mentakzimnya itu Ustaz? Ketika kita sholat jenazah, sholat biasa, sholat sunnah, dan di luar sholat itu sama enggak ke apa namanya kita memuliakan takbir itu Ustaz? Seperti itu. Oh iya. Pertama, bagaimana kalau seandainya ada kesalahan dalam jumlah? Ya diingatkan, tegur dengan subhanallah kalau seandainya dia kelebihan atau kekurangan misalnya. Diingatkan, artinya ketika memang ada kesalahan dan bisa ingatkan dengan cara mengingatkan yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Subhanallah, nah itu saja. Kemudian menghadirkan hakikat takbir itu dalam kondisi bagaimana? Dalam semua sholat. Setiap ada lafaz takbir, orang yang memang koneksi tafakur dan intensitas tafakur dan tadabburnya sudah tinggi, maka dia akan langsung terkoneksi. Ya. Lafaz takbir dari lisannya itu akan menghadirkan ijlal wa ta'zim, penghormatan dan pengagungan ilallah kepada Allah. Ya. Pada saat ucapan takbirnya itu akan menghancurkan kebesaran diri. Ya. Jadi dalam semua sholat, baik sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Dan ya, catatan, ketika kita sholat berjamaah, kita kan terikat dengan imam ya. Kita tidak bisa mengkondisikan imam. Artinya, ya sudah, kita ikuti saja sebagaimana imam. Misalnya mungkin kalau sholat sendiri kita bisa lebih tumak nina, bilama, takbir juga mungkin lebih bisa kita resapi, ya. Itu untuk sholat sendiri. Tapi ketika kita sholat berjamaah, ya kita ikuti, ya apa yang misalnya imamnya agak cepat, ya sudah kita ikuti, ya. Jadi jangan ini menjadi sebuah masalah. Kalau kita itu ingin betul-betul menikmati lezatnya sholat, itu bukan dengan berjamaah seperti itu. Karena kadang ketika kita berjamaah di beberapa tempat, tidak setiap, ya tidak mesti imam itu orang-orang yang mungkin faham. Ada yang mungkin ya kurang faham, sehingga atau mungkin imamnya itu faham tapi mungkin dia ada kepentingan sehingga intensitas sholatnya itu dipercepat. Ya, sehingga kita biasa saja, nggak usah menunjukkan sok soleh banget ketika sholat jamaah, biasa saja. Kalau antum itu ingin menikmati lezatnya takbir, lezatnya ruku, sujud, ya tunjukkan di hadapan Allah dalam sholat sunnah antum. Mau lama antum berdirinya, mau lama antum rukuknya, mau lama antum sujudnya, ya mau lama dan panjang antum baca suratnya, ya silakan ketika sendiri. Ya nggak usah komplain ketika salat, ya salat jamaah. Salat jamaah itu syiar yang memang harus ditampakkan. Kalau kenyamanan secara rohani, ya antum dapatkan itu dalam salat sunnah.
ya. Jadi ilmu yang mungkin kita peroleh, kita miliki itu betul-betul secara maksimal dan totalitas itu bisa kita aplikasikan dalam sholat-sholat sunnah kita. Kelegatan ibadah itu kita dapatkan. Adapun dalam sholat jamaah, ya itu kita terikat dengan kondisi imam seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa disampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita pahami, dan yang lebih penting setelah kita paham ya bisa kita amalkan, ya kita amalkan dan bisa kita dakwahkan sampai mati. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di atas ketaatan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.